Banyak yang bertanya kepada saya soal prediksi saya setahun yang lalu. Udahlah, percaya saya, sampai September tahun depan ini omong kosong semua ini capres-capres ini. Udah, ini nipu diri. Bohong ini nipu diri sendiri, percaya saya deh. Nggak ada calon itu sampai September tahun depan, nggak ada. Kita kok mau menipu diri terus menerus? Enggak lah, itu September COP KPU baru keluar kok. Jadi kebohongan ini kita hentikan. Kita main di perbaikan sistem. Makanya jangan tarung dulu soal nama orang. Enggak ada, ini udahlah, ini bohong-bohongan ini semua. Jadi ini kayak jalan Ini tol. last minute semua, udahlah Iya. percaya saya dah, ini last minute semua. Saya sudah menganalisis bahwa yang disebut koalisi dan pencalonan presiden itu tidak bisa kita pastikan sampai pendaftaran resmi dibuka oleh KPU. Orang tidak percaya dengan omongan saya hanya karena ada seseorang yang mencalonkan diri begitu dini, lalu dengan pencalonan itu dipakai untuk mendukung dia, baik partai politik maupun basis-basis massa. Saya bilang ini omong kosong, ini semua adalah manuver yang motifnya itu bukan untuk pemenangan, tapi untuk menaikkan posisi tawar dan mengambil keuntungan jangka pendek sebelum pendaftaran dilakukan. Termasuk rekrutmen partai-partai yang disebut dalam koalisi untuk mencukupi tiket dan sebagainya, itu semua omong kosong. Termasuk juga kombinasi capres dan cawapres yang diiming-imingi kepada ketua umum partai politik dan lain-lainnya, itu semua omong kosong. Karena sekali lagi, pada akhirnya semua itu ditentukan tidak berbasis kepada angka jumlah tiket. Karena kekacauan dari penerapan presidensial threshold 20% yang dipaksakan ini, maka pertemuan partai-partai atau koalisi itu murni hanya untuk kepentingan sesaat. Dan kepentingan sesaat itu termasuk di dalamnya adalah kepentingan memenuhi tiket. Kalau datang kawan baru yang mencukupi tiket sementara kawan lama dianggap terlalu banyak kepentingan, terlalu banyak keinginan, mereka bisa ditendang. Atau kalau ada kemungkinan tiket itu dikaitkan dengan komposisi jumlah kandidat dalam nominasi, maka ada pihak yang bisa dikorbankan, dihilangkan. Atau pada akhirnya kalau para pemberi biaya atau bohir-bohir tidak sepakat dengan kombinasi itu, maka kombinasi itu bisa dibubarkan. Jadi proyeksi saya atau prediksi saya setahun yang lalu itu murni karena saya membaca keseluruhan sistemnya. Itu sebabnya saya kecewa karena ada pemanfaatan identitas di dalamnya, terutama pemanfaatan identitas Islam misalnya, seolah-olah seseorang itu akan seterusnya berjuang sebagai kandidat Islam, karena tidak ada lagi yang seperti itu. Pemimpin ini kan beradu gagasan harusnya, bukan klaim-klaim primordial yang dia galang sejak awal, yang memberikan keuntungan kepada kandidat itu dan juga kepada partai pendukungnya yang bermetamorfosa untuk mendapatkan ceruk dari basis-basis yang selama ini tidak akrab dengan dia. Anda tahu sendiri apa yang saya maksud, tetapi intinya adalah kita sebagai rakyat pemilih jangan mau lagi dibohongi, ditipu-tipu oleh rekayasa para elit untuk mengambil keuntungan mereka pribadi. Tidak ada hubungannya dengan kepentingan dan perjuangan kita. Itu hanya penggunaan simbol-simbol identitas saja. Dan saya kira itu harus kita cermati dan kita baca secara cerdas untuk menyongsong pemilu 2024 yang akan datang.